AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Haider Nejat dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kelas O. Perkenalkan, nama saya Zaki Abian Ahmad dengan NIM 11.123.140.630 dari kelas O. Perkenalkan, nama saya Rizali Torka Bustomi dengan NIM 11.000.123.130.387. Saya dari kelas O. Nama saya Naufal Zaki Satria Epifani dengan NIM 11.000.123.140.629 dari kelas O. Transformasi mendalam para kecerdasan buatan dalam kehidupan akademik. Kecerdasan buatan AI itu sendiri bukan lagi sekedar inovasi, namun melainkan sebuah revolusi yang mengubah fundamental cara kita berinteraksi dengan teknologi dan lebih jauh lagi. Memetakan ulang wajah pendidikan dan juga kehidupan akademik secara menyeluruh, ini tentunya menjadi sebuah revolusi teknologi. AI tidak hanya menjadi alat, tetapi sahabat tak terpisahkan yang mungkin kita kalah dalam era baru pembelajaran serta penelitian. Kemudian ada dinamika transformasi akademik oleh AI, di mana bahwasanya dalam sorotan era ini, kita menyaksikan perubahan dinamis yang dihadirkan oleh AI di setiap lapisan kehidupan kampus. Dengan memahami preferensi dan kelemahan individu, tutor cerdas dan merancang sesi pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Selain itu, integrasi kecerdasan dalam pengajaran membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan khusus seperti pembelajaran difabel atau pengajaran bahasa kedua. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif yang memastikan bahwa setiap siswa dapat mendukung yang mereka butuhkan untuk berhasil. Pembelajaran terpersonalisasi juga memungkinkan penggunaan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang sangat mendalam dan menarik. Siswa dapat merasakan konsep abstrak atau menjelajahi lokasi yang sulit diakses secara fisik, menghadirkan dimensi baru dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi, pembelajaran adaptif yang diperkuat oleh AI dapat membantu mengatasi tantangan individual siswa seperti kecepatan belajar yang berbeda-beda atau gaya belajar yang unik. Hal ini menciptakan kesempatan untuk setiap siswa mencapai potensi maksimal mereka tanpa terkendala oleh batasan kurikulum internasional maupun nasional. Dengan menggabungkan kecerdasan buatan dan pendekatan pedagogis yang inovatif, pembelajaran terpersonalisasi membentuk fondasi bagi masa depan pendidikan yang lebih inklusif, dinamis, responsif, yang berhadapan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, ada percepatan proses penelitian dan pengembangan. Bagi dunia penelitian, AI bukanlah sekedar asisten, tetapi mitra sejati. Analisis data besar yang dilakukan dengan kecepatan tinggi mempercepat kemajuan riset di berbagai disiplin ilmu. Peneliti dapat mengeksplorasi data secara lebih akurat serta efisien, mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat oleh mata manusia. Inilah yang membuka pintu menuju proyek riset multidisiplin yang lebih kompleks dan inovatif. Kolaborasi antar penelitian juga semakin ditingkatkan melalui platform-platform AI. Peneliti dari berbagai belahan dunia dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, membentuk komunitas global yang lebih terhubung dan dinamis. AI telah membawa efisiensi dan akurasi ke dalam administrasi akademik, proses pendaftaran, manajemen keuangan, dan perencanaan kapasitas kampus. Semuanya telah mengalami transformasi yang signifikan. Otomatisasi tugas-tugas administratif ini membebaskan waktu dan sumber daya, memungkinkan institusi pendidikan untuk fokus pada misi inti mereka, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengalaman mahasiswa yang ditingkatkan. Pengalaman mahasiswa juga mengalami perubahan positif. Sistem rekomendasi membimbing pemilihan kursus dan kegiatan ekstrakurikuler, memastikan mahasiswa terlibat dalam pengalaman yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka. Pelayanan mahasiswa itu sendiri ditingkatkan melalui asisten virtual dan chatbot. Itu juga memberikan respon instan terhadap pertanyaan atau kebutuhan
dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan etika dan langkah-langkah mitigasi. Seiring dengan inovasi ini, tantangan etika juga muncul. Pentingnya pemahaman mendalam tentang etika dalam konteks penggunaan AI dalam akademik tidak dapat diabaikan. Keamanan data, privasi mahasiswa, dan potensi bias dalam algoritma harus dikelola secara cermat dan tepat. Langkah-langkah mitigasi seperti audit algoritma dan kebijakan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi AI di dunia akademik tetap sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang telah dijunjung. Selanjutnya, pemandangan masa depan, kolaborasi antara manusia dan mesin. Seiring AI terus berkembang, pemandangan masa depan akademik melibatkan kolaborasi yang semakin erat antara manusia dan mesin. Kreativitas manusia dan kecerdasan buatan akan bekerja sama untuk menciptakan solusi pendidikan yang lebih inovatif, inklusif, dan relevan. Masa depan ini memungkinkan mencakup perkembangan lebih lanjut dalam bidang pembelajaran mesin. Integrasi AI dalam kurikulum, kemungkinan-kemungkinan yang belum terpikirkan saat ini. Ketika kita melangkah maju, AI bukanlah sekedar alat, tetapi mitra dalam perjalanan pendidikan kita. Transformasi mendalam ini membawa harapan untuk masa depan akademik yang tidak hanya efisien, namun juga penuh semangat dan adaptif terhadap kebutuhan unik setiap individu. Inilah saatnya untuk merangkul era baru pembelajaran di mana teknologi dan kecerdasan bersatu untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan global yang lebih kompleks. Sekian, terima kasih. Tadi adalah pemaparan kami tentang penggunaan AI dalam kehidupan akademik, baik dari kampus, sekolah maupun di luar tersebut, instansi akademik, institusi akademik, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih telah meluangkan waktu dan perhatian kalian. Sekian, terima kasih.